Kembali lagi di channel Stein Contino. Pada video kali ini saya bahas salah satu soal HOTS atau soal High Order Thinking Skill. Soal yang saya buat adalah soal kelas 1 SMA mata pelajaran sejarah. Sebelum saya bahas contoh soal HOTS atau High Order Thinking Skill, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu soal HOTS. Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, tidak sekedar menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau riset. Dari pengertian ini berarti yang tidak dalam kategori berpikir tingkat tinggi adalah mengingat atau recall tadi dan menyatakan kembali. Sedangkan yang termasuk dalam berpikir tingkat tinggi adalah mengolah. Nah, untuk secara detail mengenai tingkat berpikir atau level kognitif bisa baca di taksonomi Bloom atau Anderson versi terbaru. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal. Soal yang saya buat adalah soal pilihan ganda. Sesuai dengan instrumen dalam modul penyusunan soal HOTS, komponen yang pertama adalah kelas. Di sini saya pilih kelas 10 SMA seperti yang sudah disampaikan pada awal tadi. Nah, setelah kelas yang berikut mata pelajaran, dan mata pelajaran yang saya ambil mata pelajaran sejarah. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini ada dua, ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Dan KD yang saya ambil KD 3.7 untuk pengetahuan, KD 4.7 untuk keterampilan. KD 3.7 memahami langkah-langkah penelitian sejarah. Itu untuk KD pengetahuannya. Untuk KD keterampilan, menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah dalam bentuk tulisan. Selanjutnya poin B, materi. Materi dari KD ini yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi atau penulisan sejarah. Untuk memudahkan pemahaman pada soal HOTS sebentar, saya jelaskan secara umum berkaitan dengan materi ini. Yang pertama, heuristik. Heuristik adalah proses pengumpulan data. Ini langkah pertama dalam melakukan penelitian sejarah. Pengumpulan data atau heuristik, misalnya pengumpulan melalui wawancara, melalui buku sumber, dan lain sebagainya. Yang kedua, verifikasi.
Verifikasi adalah pengertikan sumber untuk menemukan data yang valid atau data yang benar. Verifikasi ini langkah yang kedua dalam penelitian sejarah. Langkah kedua ini melakukan pengertikan terhadap sumber yang sudah dikumpul pada langkah pertama, yaitu langkah heuristik tadi. Nah, itu untuk verifikasi. Setelah verifikasi, interpretasi. Interpretasi ini penafsiran kembali dan memberikan pandangan teoritis. Itu interpretasi, melakukan penafsiran terhadap data yang sudah dikritik tadi di tahap kedua. Atau di tahap ketiga ini menginterpretasi apa yang sudah diverifikasi dan selanjutnya memberikan pandangan teoritis. Setelah interpretasi, yang keempat, historiografi. Historiografi atau penulisan sejarah. Ini tahap yang terakhir dalam melakukan penelitian sejarah. Setelah melewati tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, maka hal yang terakhir yang dilakukan oleh para peneliti sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, itu gambaran secara singkat tentang materi dari soal HOTS yang disusun ini. Selanjutnya poin C, indikator. Indikator dari materi ini adalah menentukan langkah-langkah penelitian sejarah. Setelah indikator, yang kedua, level kognitif atau tingkat berpikir. Soal ini masuk di tingkat 3 atau L3 karena berkaitan dengan penalaran. Dalam taksonomi Bloom, penalaran itu masuk di level 3. Yang berikut soal. Sebelum baca soal, ingat kembali dulu gambaran umum materi tadi. Heuristik adalah pengumpulan data. Ini langkah pertama dalam penelitian sejarah. Verifikasi adalah pengertikan untuk menentukan data yang valid atau data yang benar. Ini langkah kedua dalam penelitian sejarah. Interpretasi itu penafsiran. Ini langkah yang ketiga dalam penelitian sejarah. Terus historiografi tadi, penulisan sejarah. Ini langkah terakhir dalam penelitian sejarah. Sekarang kita baca soalnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Benda-benda sejarah yang ditemukan diteliti kebenarannya dengan cara menguji kebenaran isi peninggalan tersebut dan keaslian benda tersebut. Juga meneliti buku-buku yang relevan dengan penelitiannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Miliamali pergi ke Museum Liang Bua untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penelitiannya, yaitu masa praksara di Indonesia, dan selanjutnya pergi ke perpustakaan daerah mencari referensi buku yang menunjang penelitiannya. Yang ketiga, sebuah tulisan sejarah
dapat menjadi gambaran peristiwa yang sebenarnya, yang dapat digunakan sebagai sebuah pembelajaran bagi generasi muda. Yang keempat, dalam penafsirannya, Milea Mali menyatakan bahwa perkembangan zaman praksara di Indonesia sudah berkembang dengan pesat, namun perlu dikaji kembali penafsirannya dengan hasil penelitian sejarawan lain. Dari pernyataan di atas, penelitian sejarah yang benar sesuai dengan tahapan-tahapan penelitian ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A 1, 2, 3, dan 4. B 1, 3, 4, dan 2. C 2, 3, 4, dan 1. D 2, 1, 4, dan 3. E 3, 4, 1, dan 2. Yang berikut E kunci jawaban. Jawaban yang benar adalah D 2, 1, 4, 3. Kenapa 2, 1, 4, 3? Karena itu yang sesuai dengan tahapan atau langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Pernyataan 2 pada soal tadi itu tahap heuristik. Pernyataan 1 tahap verifikasi. Pernyataan 4 tahap interpretasi. Pernyataan 3 tahap historiografi. Yang berikut keterangan. Soal ini termasuk soal HOTS. Alasannya stimulusnya kontekstual karena sesuai dengan permasalahan yang timbul di daerah Manggarai saat ini. Itu bisa lihat lagi di soal. Dan salah satu persyaratan pembuatan soal HOTS, soalnya harus stimulusnya kontekstual. Yang kedua, agar dapat menentukan tahap-tahap penelitian sejarah, peserta didik harus memahami konsep seperti heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kalau peserta didik tidak mengerti konsep heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, berarti bisa dipastikan peserta didik tidak bisa menentukan tahap-tahap penelitian atau langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, alasan yang kedua ini juga berkaitan dengan kata kerja operasionalnya. KKO menentukan itu masuk di level 3 dalam taksonomi Bloom. Selanjutnya dimensi pengetahuannya. Dimensi pengetahuan itu ada 4. Ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif atau metakognisi. Yang pertama, pengetahuan faktual. Untuk pengetahuan faktualnya ada sumber tertulis, sumber lisan, dan lingkungan. Itu yang
pengetahuan faktual. Yang berikut pengetahuan konseptual. Ini berkaitan dengan konsep. Yang pertama, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Setelah pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural. Untuk pengetahuan proseduralnya, metode penelitian sejarah, teknik heuristik, teknik verifikasi, teknik interpretasi, teknik penulisan sejarah. Itu berkaitan dengan pengetahuan prosedural semua. Dan yang terakhir, pengetahuan metakognitif atau pengetahuan metakognisinya. Untuk pengetahuan metakognisi, yaitu pengetahuan tentang penelitian sejarah sebagai sebuah metode dalam merekonstruksi sebuah peristiwa. Itu masuk dalam dimensi pengetahuan metakognitif. Terus pengetahuan tentang penggunaan langkah-langkah pada penelitian sejarah untuk menyelesaikan masalah, itu juga masuk di pengetahuan metakognitif. Terus pengetahuan untuk mengevaluasi diri dalam penguasaan penelitian sejarah, itu juga masuk dalam pengetahuan metakognitif atau metakognisi. Ya, itu 4 dimensi pengetahuan dalam penyusunan soal HOTS ini. Sekian pembahasan dari saya tentang soal HOTS. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan difficulty is not same as higher order thinking. Sekian dan terima kasih.